Hai teman-teman, perkenalkan aku Sri Yuri Hardianti. Di sini aku akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembelajaran. Tapi apa sih sumber-sumber belajar itu? Yuk kita cari paham. Nah, terdapat 3 pengertian sumber belajar. Pertama, menurut Abdul Majid, kedua, menurut Syukur, dan ketiga, menurut Dejana dan Rifai. Selanjutnya, pengertian sumber belajar menurut Abdul Majid. Menurut Abdul Majid mengatakan bahwa sumber belajar adalah beberapa jenis informasi yang dikumpulkan ke dalam suatu media yang digunakan oleh siswa untuk dijadikan sebagai alat bantu belajar dalam melaksanakan proses perubahan perilaku. Hingga pengertian sumber belajar menurut Patah Syukur. Sumber belajar yang digunakan untuk belajar pada hakikatnya adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat bahan belajar untuk belajar mandiri yang secara sadar ditata atau dilaksanakan oleh siswa. Selanjutnya pengertian menurut Dejana dan Rifai. Sumber belajar adalah semua sumber daya yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran. Berbagai sumber yang diperoleh berupa gagasan, informasi, dan fakta. Contoh pesan ialah buku dan media elektronik seperti HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Sumber belajar yang kedua ialah manusia. Manusia yaitu mereka yang menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Contohnya guru atau dosen. Contoh lainnya ada dokter dan polisi. Sumber pembelajar yang ketiga ada bahan. Bahan atau materialis secara umum mengacu pada berbagai hal yang menyimpan pesan yang disajikan dengan alat seperti buku, film, dan lain-lain. Sumber pembelajaran yang keempat ialah peralatan. Peralatan atau device artinya apapun yang digunakan untuk mengirim pesan seperti proyektor dan komputer. Lalu sumber belajar yang kelima ada teknik. Teknik atau dikenal sebagai prosedur yang disusun dengan menggunakan alat dan bahan untuk menyampaikan suatu informasi. Contohnya seperti ceramah, diskusi, seminar, pemecahan masalah, debat, talk show, dan sejenisnya. Yang sumber belajar yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan ialah tempat pesan disampaikan melalui fisik maupun non-fisik. Contohnya perpustakaan, ruang kelas, dan ruang belajar lainnya. Sumber-sumber belajar sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran sendiri ialah yang pertama, meningkatkan produktivitas belajar dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu yang lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara
mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, kemungkinan belajar secara seketika, yaitu mengurangi keseimbangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak yang realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Selanjutnya yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Selanjutnya, yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret secara langsung. Yang kedua, dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disentuh, dilihat, dan dikunjungi secara langsung. Yang ketiga, sebagai penambah ilmu pengetahuan dan memperluas informasi. Yang keempat, sebagai wadah memberikan segala informasi akurat dan tepat waktu. Yang kelima, dapat membantu menyelesaikan masalah pendidikan kecil ataupun besar. Yang keenam, sebagai masukan dan membangun motivasi yang positif. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan sikap berpikir secara kritis, bersikap positif, dan berkembang. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang sumber-sumber belajar. Tadi ada macam-macam, pengertian, fungsi, dan manfaat. Sekian dari aku. Bila terkurang dan terlebih aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.